Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Vivi Fitriana. Kali ini Ibu akan menyampaikan untuk kalian semua materi yang akan kita pelajari di bab 3 ini. Untuk materinya yaitu ada materi yang berkaitan dengan akhlak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar, supaya kita semua dipermudah, diperlancar, dan mendapatkan kefahaman, supaya materi yang dipelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Semoga dengan doa-doa yang sudah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala tadi bisa mempermudah kegiatan kita pada pagi hari ini. Bisa dilihat di sini Ibu sudah menampilkan modul ajar fase F yaitu kelas 11 tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Untuk bab 3 ini, kita akan mempelajari tentang bab akhlak. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada 4 di sini. Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat 1. Memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras atau miras, narkoba dalam perspektif Islam. 2. Membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, miras, dan narkoba, serta diposting di media sosial. Yang ketiga, meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras, dan narkoba. Yang terakhir, nomor 4, membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam bab 3 dalam materi ini. Untuk selanjutnya, nah di sini bisa kalian lihat definisi perkelahian antar pelajar. Ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk mengidentifikasi perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh para pelajar, yaitu perkelahian dan tawuran. Keduanya bagian dari problem dunia pendidikan, utamanya terjadi di kota-kota besar, dan harus dicari solusi yang tepat agar perilaku ini dapat dijadikan kebiasaan yang lumrah sebagai bagian dari kenakalan pelajar atau remaja. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Sementara makna dari tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar atau siswa. Secara psikologis, perkelahian dapat melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja atau juvenile delinquency. Kita melihat dari realitas sosial, banyak sekali perkelahian pelajar ini terjadi di usia
Mungkin anak-anak SMP pun sudah mengenal ini. Karena apa? Karena terlalu kompleks masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Mungkin karena menggunakan sepeda motor yang brong, akhirnya diglayer, tersinggung. Nah, itu bisa memicu salah satu pemicu ya dari perkelahian antar pelajar. Kenakalan pelajar atau remaja menurut Sarlito adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia akan dikenai hukuman. Ya, jadi menurut Sarlito ini yang melakukan perkelahian itu sebenarnya sudah sadar kalau tindakannya itu melanggar dan nanti jika tindakannya ini mengakibatkan dia dihukum, dia itu sudah tahu dan sudah paham, tapi dia sengaja karena dia itu ingin menunjukkan dirinya kalau dia itu mampu, tapi dia salah seperti itu. Kenakalan remaja termasuk perkelahian pelajar dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, delinkuensi situasional, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan ini biasanya dipicu adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat. Yang kedua, delinkuensi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai sesama teman atau orang di jalan maupun di tempat-tempat yang mungkin ada kesempatan untuk melakukan itu, mencuri dan tindakan pidana yang lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa faktor penting adanya perkelahian pelajar. Nah, penyebab adanya perkelahian pelajar. Yang pertama, rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, atau kemauan sendiri. Di Indonesia, banyak yang menyetujui pendapat ini. Misalnya, anak nakal ditaruh di pesantren agar imannya mantap sehingga tidak nakal lagi. Seperti itu salah ya. Karena kenakalan itu diselesaikan bukan dengan cara yang sesimpel ini, dimasukkan pesantren biar imannya mantap. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan, berkurangnya atau hilangnya budaya yang selama ini menopang harmoni sosial. Misalnya, orang tua yang semakin sibuk melupakan pendidikan anak-anaknya atau guru yang terlalu banyak memberi tekanan dan abai dengan bimbingan dan arahan. Yang ketiga, strain. Apa itu? Ya, adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Misalnya, kemiskinan. Di satu sisi, sementara di pihak lain orang kaya yang sering mempertontonkan kekayaannya. Di sini terjadi kesenjangan sosial, akhirnya muncul perbuatan-perbuatan kriminal seperti itu. Terus selanjutnya, differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Pelajar yang terbiasa bergaul dengan pelajar yang tukang tawuran, anak yang malas belajar, suka mencuri, bolos sekolah, maka semua ini menjadi perekat bagi pelajar yang awalnya baik-baik saja akhirnya meniru dari lingkungan pertemanannya. Selanjutnya labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Jika seorang pelajar sering dilabeli dengan pelajar yang nakal oleh banyak pihak, maka label tersebut meresuk ke dalam dada, dalam pikiran, akibatnya pelajar itu menjadi nakal, seperti itu. Yang terakhir, male phenomenon, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor jenis kelamin, bahwa anak laki-laki lebih nakal dibanding anak perempuan. Alasannya, anak laki-laki biasanya lebih nakal atau
besarnya budaya maskulin, sehingga wajar jika anak laki-laki itu nakal. Selanjutnya, ada pencegahan perilaku menyimpang. Di sini Ibu menyebutkan ada 7. Yang pertama, beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya sehingga optimal dalam menemukan jati diri dan berorientasi hidup yang dituju, serta mewujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. Yang kedua, setiap anak itu unik, bahkan yang lahir kembar sekalipun. Karena itu, jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak. Meski dengan saudaranya sendiri, justru itu menjadi pemicu iri hati. Ya, jadi semua yang dilahirkan di muka bumi itu semuanya punya keunikan sendiri-sendiri, punya karakter sendiri, jadi tidak bisa dipukul rata, disamakan seperti itu. Nomor 3, wujud kehidupan keluarga yang harmonis. Hubungan antara keluarga berjalan baik, jaga betul keutuhan dan ketentraman di antara keluarga. Begitu juga jika anak berada dalam asrama atau tempat tertentu. Yang keempat, di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah memiliki pengaruh yang besar. Melalui pendidikan yang baik, anak akan mampu mengontrol gejolak jiwanya sehingga dapat melampiaskan ke hal-hal yang tidak perlu. Jadi, penanganan di sekolah itu harus tepat. Jadi, anak ini minatnya apa, bakatnya apa, terus dari keluarga yang seperti apa. Kalau memang broken home atau perlu penanganan khusus, jadi di sekolah itu menyediakan adanya bimbingan seperti di BK. Jadi anak itu biar bisa terlampiaskan emosinya, biar nanti tidak melampiaskan ke hal-hal yang buruk. Terus nomor 5, bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. Sebab sekolah berfungsi sebagai sarana pendidikan, bimbingan, dan sebagai tempat perlindungan jika ada problema yang muncul. Jadi di sekolah itu harus dibuat senyaman mungkin biar anak itu kerasan, biar nyaman berada di lingkungan sekolah. Yang keenam, pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar atau anak, baik lingkungan sekolah, misal ada OSIS, ada ekstra-ekstra yang lain ya, ada PMR, ada Paskib, dan lain sebagainya, maupun di lingkungan tempat tinggal sang pelajar, seperti mengikuti Karang Taruna, atau kajian-kajian Karang Taruna di masjid, kelompok belajar, dan lain sebagainya. Nomor 7, melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakat masing-masing, sehingga semakin tumbuh kepercayaan dirinya. Karena di mata teman-temannya, dia memiliki skill dan keterampilan yang memadai. Ya. Jadi anak bisa mengaktualisasikan apa yang dia mau, minat bakatnya seperti apa. Kalau sudah tahu, nanti bisa mungkin dengan bisa les atau mengikuti ekstra yang spesifik sesuai dengan minatnya, jadi akan tumbuh keterampilan atau skill yang akan dipunyai siswa. Nah, dengan punya skill itu, nanti siswa bisa lebih percaya diri berada di sekolah, terus bisa untuk menularkan skillnya kepada teman-temannya juga bisa. Penanganan pelajar yang menyimpang, minimal ada 5 penanganan terhadap pelajar yang menyimpang. 1, kepercayaan. Maksudnya apa di sini? Kok kepercayaan? Nah, seorang pelajar yang menyimpang harus memiliki kepercayaan kepada pihak yang membantunya. Misalnya kalau di sekolah dia bisa curhat atau konsultasi dengan guru, wali kelasnya, dengan BP, seperti itu. Terus yang kedua, tulus. Jadi anak itu pelajar akan bisa membedakan mana orang yang tulus bisa membantu memecahkan permasalahannya atau hanya sekedar ingin tahu atau kepo dengan masalah yang dihadapi. Jadi sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai wali kelas, kita harus tulus menjembatani siswa dalam memecahkan permasalahannya. Yang kedua, kemampuan empati terhadap perasaan murid. Jadi kita bisa merasakan apa sih yang dirasakan murid ini sehingga tahu nanti penanganan yang tepat seperti apa. Yang keempat, kejujuran. Ini penting dilakukan karena murid ingin keterbukaan, termasuk sanksi yang diterima meskipun tidak menyenangkan.
Terakhir nomor 5, mengutamakan pendapat murid. Nah, di sini murid akan mengemukakan permasalahan apa yang dia hadapi. Jadi kita akan lihat dulu, jangan langsung menjudge, "Oh, kamu salah, kamu gini," nggak boleh. Jadi kita lihat dulu, biarkan dia curhat dulu, cerita dulu, nanti kita akan menemukan solusi yang tepat, seperti itu. Muhasabah. Nah, di sini sejak dini Islam mengarahkan orang tua agar membimbing dan mendidik putra-putrinya sejak kecil tentang al-ahkamul al-khamsah, yaitu 5 hukum seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Melalui jalan tersebut, sejak kecil anak-anak diajarkan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan, termasuk perkelahian, tawuran pelajar. Agama Islam dengan tegas tidak pernah mengajarkan kekerasan atau anarkis, karena agama Islam itu agama yang damai, yang santun, karena contoh kita Nabi Muhammad adalah suri teladan yang baik. Yang kedua, sebagai pelajar Muslim, kita semua diingatkan dengan visi dan misi Islam sebagai agama yang damai, santun, dan menjadi rahmat untuk semesta alam atau rahmatan lil alamin. Jadi kita semua diingatkan dengan visi misi Islam sebagai agama yang damai, santun, dan menjadi rahmat untuk semesta alam. Nah, jadi Islam itu mengajarkan kedamaian, santun, sopan, seperti itu ya. Jadi kalau ada kekerasan sebisa mungkin kita bisa menangani dengan tepat supaya kita tahu anak ini kok bisa menjadi nakal atau menjadi punya perilaku menyimpang, itu kenapa dan mengapa. Nah, itu nanti bisa ditemukan solusi yang tepat. Oke, dari penjabaran untuk perkelahian pelajar sudah selesai.